Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini biarlah perenungan firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita untuk dapat kita melangkah hari ini dengan penuh iman dan keyakinan. Biarlah Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran dan menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan sebagai landasan iman yang meneguhkan, menguatkan, bahkan menolong kita untuk beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Biarlah tuntunanmu melalui firman yang kami renungkan menjadi pegangan hidup yang membawa kami pada karya Allah yang luar biasa, membukakan pikiran dan hati kami, bahkan mengubahkan kami menjadi pribadi yang terus serupa, menjadi segambar dengan Engkau. Roh Kudus, tolong hamba-Mu biarlah dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan sebagai perkataan Allah yang menguatkan iman. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul berdiam diri di hadapan Tuhan. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Mazmur 46 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dunia yang kita tinggali penuh dengan kebisingan. Suara pekerjaan, media sosial, berita, dan masalah yang tak henti-hentinya. Kita seringkali sibuk mencari solusi sendiri, sampai lupa berhenti dan mendengar suara Tuhan. Berdiam diri bukan berarti pasif, tetapi memilih untuk mengalihkan fokus kita dari kekacauan sekitar kita dan mulai memusatkan hati kita kepada Tuhan. Berdiam diri membantu kita melihat bahwa Tuhanlah yang berdaulat di atas segala kehidupan kita. Saat Israel terdesak di depan laut Teberau dengan tentara Mesir di belakangnya, Tuhan mulai memakai Musa dan berkata kepada Musa, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam di hadapan Tuhan adalah sikap percaya penuh menyerahkan kendali kepada Allah yang tahu segalanya di dalam kehidupan kita. Dalam diam, kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja secara luar biasa. Berdiam diri juga memberi ruang bagi hati kita untuk dipulihkan melalui karya Tuhan. Kita belajar mendengar suara Roh Kudus, mendapatkan arahan, dan menerima kekuatan baru. Itu ketika kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kadang yang kita butuhkan bukan rencana baru, tetapi waktu hening bersama Tuhan untuk memahami setiap rencana dan arahan Tuhan. Tanpa adanya diam diri di hadapan Tuhan, mungkin kita akan sulit mendengarkan perkataan. Seni berkomunikasi yang baik adalah saling mendengarkan. Ketika kita ingin mengerti setiap karya Tuhan di dalam hidup kita, maka kita harus belajar untuk berdiam diri, merenungkan kebaikan Tuhan, mendengarkan setiap perkataannya, dan mulai bersyukur karena kebaikan Tuhan. Luangkanlah waktu setiap hari untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Meskipun hanya 10-15 menit, tanpa gangguan ponsel atau aktivitas lain di dalam kehidupan kita. Belajar untuk berfokus kepada Tuhan. Fokus pada perkataannya melalui setiap penyembahan kita dan juga perenungan kita. Ketenangan sejati datang ketika kita memilih untuk berhenti dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dan mengambil alih setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau Tuhan begitu baik mengarahkan kami. Kami menyadari bahwa kami memerlukan perkataan Tuhan untuk kami dapat dikuatkan, untuk kami dapat diarahkan dan diteguhkan. Bahkan iman kami kembali dibangkitkan melalui perkataan Tuhan yang mengagumkan.
Kami percaya Bapa bahwa perkataan-Mu akan dengan lembut memberikan kami kekuatan. Bahkan di saat kami lemah, kami mau datang untuk berserah, berdiam diri dan mendengarkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.